Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri dengan menaikkan pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 bait yang pertama. Kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Sundengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Dipersilakan untuk duduk. Dalam situasi penuh beban dan penderitaan, semua orang berharap akan adanya pembebasan. Bukan hanya berharap, melainkan juga melaksanakan keterwujudan harapan tersebut. Sayangnya, alih-alih menuntut dan memaksa diri sendiri untuk mewujudkannya, mereka menuntut dan memaksa orang lain untuk mewujudkannya. Disinilah keberanian Tuhan Yesus untuk menderita, bahkan menderita sampai mati, menjadi begitu bermakna bagi penyelamatan semesta secara seksama. Dengan segenap hati, marilah kita naikkan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan dengan pelengkap Kidung Jemaat nomor 285, dinyanyikan bait 1, Bila Badai Hidup Menerpa. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita perhatikan firman Allah yang tertulis dalam kitab Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-40.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, keangkuhan begitu nyata dalam hidup kita. Maka sesungguhnya kita tidak layak di hadapannya. Namun ternyata Tuhan baik, Ia memberi belas kasihan, begitu besar rahmat-Nya kepada kita. Untuk itu, mari bersama-sama kita mengakui dosa. Teladan kasih yang begitu nyata telah dilakukan Tuhan Yesus melalui salib, kematian, dan juga kebangkitannya. Bukan karena kebangkitannya, bukan karena keberaniannya menanggung derita, melainkan juga berkorban hidup seutuhnya bagi keselamatan dunia. Sudahkah kita rela menderita untuk mewujudkan kasih kepada Tuhan dan bersama? Mari kita bersama-sama kita menyesali dosa di hadapan Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat nomor 39, dinyanyikan bait 1 dan yang keempat, ku diberi belas kasihan. Kasihan walau tak layak hatiku, tadi ku angkuh kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu, hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia, hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Jangan seorang pun di dunia merampas harta hatiku, dasar percaya yang ku punya dan alas doa yang teguh, hidup dan matiku tentram, rahmat-Mu Tuhanku genggam, hidup dan matiku tentram, rahmat-Mu Tuhanku genggam. Dengan penuh kasih, Tuhan berfirman kepada kita melalui sabdanya yang tertulis dalam kitab Injil Matius 11 ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-30. Demikian firman Allah. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, badai kehidupan tidak bisa kita hindari. Yang mungkin hal ini bisa membuat kita hidup yang letih
dan lesu. Namun kita beruntung punya Allah yang pengertian dan sanggup menolong untuk memberikan kelegaan. Bahkan kita boleh mendapatkan ketenangan jiwa. Itulah berita anugerah. Bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh menyatakan dosa dan penyesalan di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan menyatakan anugerah pengampunannya. Kita sambut bersama dan kita laksanakan dalam kehidupan kita berita anugerah dari Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat nomor 292 dinyanyikan bait 1 dan yang ketiga, tabuh kendang. Tabuh kendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung beratlah dilakukannya terhadap umatnya. Dulu telah dari himpitan Dia bebaskan umatnya, habis mendung Dia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus yang Maha Kudus, beban yang berat digantinya berkat. Sebelum bersama kita menerima sabda Allah, mari kita siapkan hati di dalam doa. Saya hantarkan. Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan kami. Melalui kehidupan yang baru yang Kau beri, kami berserah kepadamu ya Tuhan. Untuk Engkau mampukan mendengar Engkau berbicara dan berjalan seturut kehendak-Mu. Inilah kami ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita awali dengan pujian Kidung Jemaat nomor 53, dinyanyikan bait 1 dan yang kedua. Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakal. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya.
Firman Tuhan yang akan kita terima bersama-sama pada saat ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-6. Akan kita baca mulai ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Dia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut berkelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan
di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka, tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan dipeliharanya. Haleluya. Jemaat Tuhan, dimanapun berada, yang saat ini boleh beribadah bersama-sama secara daring, kita tetap bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah pada saat ini. Saudara yang terkasih, bacaan Injil yang kita terima pada saat ini menceritakan tentang keajaiban terjadi yang sulit ditangkap oleh akal. Menceritakan hal yang mustahil bagi manusia, tetapi tidak bagi Allah. Ini adalah hal yang menarik, saudara yang terkasih, dan harus kita perhatikan bersama-sama di dalam kehidupan kita. Apakah bisa keajaiban-keajaiban seperti itu juga bisa terjadi dalam kehidupan kita? Untuk itu, mari bersama-sama kita perhatikan. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1-21 tadi, bahwa Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Nyatanya semua kebagian, semuanya makan, semuanya kenyang. Tidak berhenti sampai di situ. Malahan ada sisa. Tidak sedikit sisanya ada 12 keranjang. Kita perhatikan ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-13. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak ini? Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nyata sekali satu peristiwa yang sulit ditangkap oleh akal, namun benar-benar terjadi. Dari kisah ini, pelajaran apa yang kita
dapatkan. Untuk membahas hal ini, mari kita akan mulai dari pertanyaan Tuhan Yesus yang dilontarkan dalam ayat yang kelima dan yang keenam. Akan saya baca. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di sini Tuhan Yesus ingin melihat seberapa besar iman para murid-muridnya. Mengapa begitu? Karena tanpa iman, orang tidak akan pernah bisa menyaksikan perbuatan Allah yang besar. Untuk itu, kita bisa melihat seberapa besar iman para murid itu. Kita perhatikan jawabannya. Jawaban Filipus diungkap dengan jelas dalam ayat yang ke-7. Akan saya bacakan. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melihat jawaban Filipus ini, tanggapan Filipus ini menunjukkan dengan jelas bahwa sesungguhnya Filipus tidak berpegang pada iman yang teguh. Filipus melakukan hitungan pikiran-pikiran, taksiran manusia, sehingga kesimpulan dari apa yang dikatakan Filipus ini, mana mungkin bisa melakukan perbuatan besar itu. Tidak mungkin Moka bisa memberikan makan orang sebanyak itu. Dia lupa dia sedang berhadapan dengan siapa. Saudara yang terkasih, kemudian murid yang lain, Andreas pun juga menjawab dalam pas ayat yang ke-9. Saya bacakan. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ini setali 3 uang. Sama saja dengan Filipus. Dia juga menganggap bahwa mustahil bisa melakukan perbuatan besar. Mana mungkin bisa memberi makan orang sebanyak itu. Seolah-olah mereka berkata begini, terlalu kecil yang kita miliki, terlalu sedikit yang kita punya. Sedangkan kebutuhan begitu besar, kebutuhan begitu banyak, mana mungkin bisa terlaksana. Mereka lupa, saudara yang terkasih, bahwa Tuhan Yesus bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jelas, murid-muridnya ini tidak mempunyai iman yang teguh. Dia sudah berkali-kali melihat seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Orang yang matanya buta bisa melihat. Orang yang timpang kakinya bisa berjalan. Orang lumpuh berjalan. Namun mengapa pada saat itu dia tidak mempercayai bahwa Yesus sanggup melakukan perbuatan yang besar? Imannya tidak teguh. Maka Tuhan Yesus
membangun iman para muridnya. Tuhan Yesus membangun imannya dengan cara Yesus. Saya melihat cara Yesus ada 3 yang dilakukannya secara berurutan. Bagaimana supaya para murid ini mempunyai iman yang teguh. Yang pertama, bahwa hal yang besar itu dimulai dengan yang kecil, yang sedikit. 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan, itulah yang ia punya. Segala sesuatu harus dimulai dengan dirinya sendiri. Yang kecil itu harus diingat. Yang kedua, namun jangan sampai bergantung pada apa yang ia punyai, yang sedikit, yang kecil itu. Apa yang kita punya, yang kecil itu, kita serahkan kepada kuasa Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Tuhan Yesus bekerja. Sehingga ada hal yang terjadi di luar jangkauan akal. Kita bisa melihat dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 diungkap dengan jelas. Suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Yang kecil tadi diserahkan kepada Tuhan Yesus, kemudian didoakan oleh Tuhan Yesus bekerja. 5.000 orang semuanya mendapatkan makanan. Mereka makan sampai kenyang, bahkan sisa 12 keranjang. Itu yang terjadi kalau kita menyerahkan segala apa yang kita miliki yang kecil agar Tuhan bekerja di sana. Dan yang ketiga, lihat apa yang terjadi bila iman itu bekerja. Artinya jelas sekali bahwa hal-hal di depan tadi akan bisa terjadi apabila kita menggunakan iman. Jangan meragukan Tuhan Yesus. Apa bisa ya? Itu meragukan. Tuhan Yesus tersinggung. Maka dari itu, jangan sampai bimbang, jangan sampai ragu. Karena kebimbangan itu akan menghambat pekerjaan Tuhan berlaku atas kita. Dalam kitab Matius 21 ayat 21 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kau perbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Ini gambaran iman. Iman tidak boleh bimbang. Sehingga ada hal yang besar terjadi. Demikian pula Yakobus juga menandaskan dengan jelas yang berkaitan dengan iman itu. Yakobus 1 ayat 6 sampai yang ke-7. Akan saya bacakan. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu
dari Tuhan. Jelas sekali, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau sudah beriman, kalau sudah mengikut, kalau kita berserah, jangan sampai bimbang. Hidup ini kita tidak bisa terhindar dari permasalahan yang sering disebut dengan badai kehidupan. Saudara, tidak sedikit orang yang lumpuh dan tenggelam diuruk oleh persoalan. Mengapa? Karena hanya melihat 5 roti dan 2 ikan yang ia punyai. Hidup hanya melihat kekurangannya yang kecil. Atau mungkin karena hanya melihat 5.000 orang, sebuah persoalan yang besar yang menjadikan kita tidak berdaya. Fokus hidupnya hanya melihat permasalahan yang begitu besar sehingga membuat dirinya kecil hati, membuat dirinya tidak berdaya. Dan tidak melihat Tuhan Yesus yang berkuasa. Tidak membiarkan Tuhan Yesus bekerja dalam hidupnya. Maka banyak orang yang lumpuh dalam kehidupannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, COVID-19 itu adalah badai kehidupan yang menimpa siapapun tanpa kecuali. Baik orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang tak beriman. COVID-19 ini sepak terjangnya benar-benar menghancurkan kehidupan di segala bidang. Baik bidang ekonomi, bidang kesehatan, bahkan sampai kehidupan budaya dihancurkan oleh COVID-19 ini. Maka saya berani mengatakan bahwa COVID-19 ini bukan angin sepoi-sepoi permasalahan kehidupan, tetapi badai yang menghancurkan. Maka tidak aneh banyak memakan korban, ratap tangis, porak-poranda, dan nyawa melayang terjadi di mana-mana. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mau tidak mau, setuju tidak setuju, kita harus berhadapan dengan virus corona yang menjadi badai kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Agar kita tidak jatuh menjadi korbannya, mari kita hadapi dengan iman. Yang pertama, jangan bergantung, jangan mengandalkan kehebatan kita, kemampuan kita. Karena itu hanyalah 5 roti dan 2 ikan. Itu sangat kecil dan mudah dihancurkan. Yang kedua, jangan terpaku pada 5.000 orang sebagai persoalan yang membuat kita kecil nyali. Jangan pandang corona yang begitu berat. Karena ternyata kalau kita hanya memandang itu saja, membuat kita tidak punya semangat, membuat imun kita menurun, membuat kita terkecoh. Akhirnya kita mudah diserang oleh virus itu. Tetapi mari kita hadapi dengan iman. Kita serahkan semua yang ada pada kita di dalam kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Mulai dari yang kecil, dari
5 roti dan 2 ikan yang kita punya dengan mematuhi protokol kesehatan. Sehingga kita boleh memenangkan pertandingan. Kita boleh melawan virus corona yang mematikan itu dengan iman bahwa Tuhan kita tidak akan pernah tinggal diam. Ia akan membela kita, Ia akan menyelamatkan kita dari badai besar virus corona. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita renungkan sabda ini, kita masuk dalam saat hening. Saya hantarkan. Bapa yang rahmani, puji syukur kami naikkan kepadamu atas kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah berhenti memperhatikan kebutuhan kami. Kasih-Mu mengalir seperti sungai yang tidak pernah surut, sehingga kehidupan kami selalu disegarkan. Juga saat ini, di waktu ini, dan kesempatan yang Kau beri, kami boleh beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Hari ini, melalui sabda-Mu, Engkau mengingatkan kepada kami bahwa iman yang teguh itu sangat diperlukan oleh setiap orang. Iman yang teguh itu yang menyelamatkan kehidupan. Maka dari itu Tuhan, mampukan kami agar bisa mewujudkan iman kami dalam kehidupan, sehingga mendatangkan berkat dalam kehidupan kami, bahkan juga bagi orang lain. Pada kesempatan yang indah ini, kami menyerahkan kehidupan gereja Tuhan di seluruh muka bumi dalam genggaman tangan Tuhan, sehingga kehidupannya selalu dalam damai sejahtera yang penuh berkat dan menjadi saluran berkat. Teristimewa untuk jemaat-Mu di lereng Lawu ini, GKJ Tawangmangu. Tuhan pakai untuk mewujudkan kehendak-Mu terjadi di bumi. Untuk itu, berkati seluruh kegiatan yang ada, baik yang secara tatap muka maupun secara daring. Berkati kegiatan seluruh komisi yang ada, mulai komisi anak, komisi remaja pemuda, komisi dewasa, komisi adiosmo. Mereka menjadi tangan panjang majelis dalam menggembalakan umat, agar umat Tuhan terpelihara umat imannya. Semakin hari, semakin dewasa, menuju kesempurnaan seperti Kristus. Tidak lupa kami serahkan seluruh anggota majelis yang ada. Beri kesabaran, beri ketelatenan dalam melayani umat, sehingga umat bisa mengalami perjumpaannya dengan Tuhan melalui pelayanan majelis. Tuhan juga memberikan kesehatan dan kekuatan, kecukupan, sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan penuh keberhasilan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu, sehingga boleh pulih kesehatannya karena berkat-Mu saja. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang saat ini menerima berkat kebahagiaan, baik yang berulang tahun, baik yang ketemu jodohnya, baik yang membangun rumah, baik yang menerima cucu, semuanya Tuhan berkati.
Kami berdoa untuk seluruh warga gereja yang ada, bahkan semua yang saat ini ikut ambil bagian di dalam ibadah. Tuhan, mampukan mereka untuk berani mengambil bagiannya, menyampaikan berita Injil kepada setiap orang. Terima kasih, Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia tercinta. Berkati para pemimpin di negeri ini, mulai dari tingkat RT RW sampai presiden, agar mereka bisa memimpin dengan penuh cinta. Demikian pula dengan seluruh permasalahan negara yang ada, baik permasalahan terorisme, bencana, kemiskinan, korupsi, dan masih banyak lagi. Semuanya kuserahkan dalam pertolongan tangan Tuhan. Teristimewa pandemi corona COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir. Kami mohon belas kasihan Tuhan, Engkau berkenan menyingkirkan wabah ini dari atas muka bumi, sehingga kami boleh hidup damai, penuh dengan sukacita. Pemerintah yang tidak kenal lelah mengatasi wabah COVID dengan segala cara, termasuk memberikan vaksin, Tuhan berkati sehingga tidak sia-sia usahanya. Demikian pula seluruh rakyat yang ada, agar mereka mendukung seluruh program yang dicanangkan, termasuk mematuhi protokol kesehatan, sehingga oleh pertolongan Tuhan pandemi COVID-19 segera berakhir. Kami juga memohon untuk kedamaian di negeri ini, walaupun banyak berbagai keragaman agama, suku, budaya, ideologi, namun semua tetap saling menghormati dan melangkah bersama menuju ke arah adil dan makmur bagi seluruh bangsa Indonesia. Inilah Tuhan doa syukur dan permohonan kami. Dosa dan kesalahan kami mohon ampun. Dalam satu nama yang agung dan penuh kasih, Tuhan Yesus yang sempurna, kami menaikkan doa kepada-Mu. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur atas segala berkat Tuhan yang telah dicurahkan kepada kita semua, bersama-sama saat ini kita menyampaikan persembahan kepada Tuhan. Hanya sebelumnya, kita dengarkan firman Tuhan yang melandasi di dalam kita menyampaikan persembahan, sebagaimana terdapat di dalam Amsal pasal 11 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat luar biasa namun selalu kekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Bersama-sama kita puji nama Tuhan di dalam kita menyampaikan persembahan di dalam Kidung Jemaat 287A, bait yang pertama. Sekarang beri syukur. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Dengan penuh kasih, mari persembahan yang telah kita kumpulkan bersama pada saat ini, kita haturkan kepada Tuhan di dalam doa.
mari saya hantarkan. Tuhan Allah yang memiliki hidup, Engkau sebagai sumber berkat. Puji syukur dan terima kasih Bapa kami haturkan kepadamu, karena atas segala kemurahan Tuhan dan berkat Tuhan yang selama ini telah Tuhan curahkan kepada kehidupan kami semua. Sekali lagi Bapa, puji syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu. Pada kesempatan ini Tuhan, izinkan hamba-Mu untuk menyampaikan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Walaupun hanya kecil nilainya Bapa, kiranya Engkau berkenan menerima, menyucikan, dan Tuhan berkati, sehingga ada manfaat untuk keluasan kerajaan Tuhan di muka bumi ini, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada hal yang kurang berkenan Bapa, di dalam hamba-Mu menyampaikan persembahan ini, hamba-Mu mohon ampun. Semua Bapa kami naikkan di dalam anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang senantiasa mengajar kepada kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama-sama kita akhiri ibadah pada saat ini dengan memuji nama Tuhan di dalam pelengkap hitung jemaat 8. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Bukalah gapura indah. Jemaat yang diberkati Tuhan, dengan sepenuh hati kita ikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lakukanlah perintah Tuhan, dan jadilah saksi Kristus. Yakinlah tangan Tuhan menyertaimu senantiasa. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah ini. Seraya kita memujikan Kidung Jemaat 346, bait pertama. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta